Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 oleh Muhammad Iqmal, yaitu bagaimana sistem pemilu dan prakteknya di tahun 1971 dan apakah sama seperti sekarang? Jawabannya, pemilu di tahun 1971 disebutkan demokrasi semu. Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup dan semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Pemilu ini memilih wakil rakyat yang diikuti oleh 9 partai politik dan 1 ormas, dan partai yang memiliki kursi terbanyak maka ia berhak memilih presiden. Dan apakah hal ini berlaku sampai sekarang? Jawabannya tentu tidak. Kita sekarang sudah menggunakan pemilu langsung yang kita sebagai rakyat berhak memilih langsung presiden dan wakil presiden dan wakil rakyat atau DPR. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 4 oleh Bima Setiabudi, yaitu sebutkan perkembangan pemilu dan prakteknya di Indonesia dari masa ke masa. Jawabannya, pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 dengan multipartai dan pemilu ini hanya memilih wakil rakyat, bukan pemilihan presiden, dan pemilu di masa Orde Baru, yakni tahun 1971 sampai 1997, itu juga pemilihan wakil rakyat. Sedangkan presiden dipilih oleh wakil rakyat dan DPR. Pemilihan presiden secara langsung pertama kali diadakan pada tahun 2004 dan di tahun 2019 kemarin adalah awal pemilihan serentak antara pemilihan presiden maupun DPR. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas Jidan Ramadan. Pertanyaannya yaitu, apakah perbedaan hak pilih aktif dan hak pilih pasif? Oke, perbedaannya adalah hak pilih aktif adalah sebuah hak yang dimiliki seseorang dalam memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga pemerintahan sebagai wakil rakyat sesuai dengan keinginannya. Sedangkan hak pilih pasif artinya adalah sebuah hak yang dimiliki seseorang untuk dipilih oleh rakyat sebagai wakil yang duduk di lembaga pemerintahan sebagai wakil rakyat. Saya akan menjawab juga pertanyaan dari kelompok 5 oleh Robi Trio Maulana. Pertanyaannya ialah, pada pemilu 1971 terdapat 1 ormas yang mengikuti pemilu, yaitu Nahdlatul Ulama. Terus, apakah di zaman ini ormas boleh mengikuti pemilu? Penyelesaian jawaban dari kami. Pada tahun 1971 terdapat 9 partai politik yang mengikuti pemilu dan 1 organisasi masyarakat, yaitu Golongan Karya, bukan Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pemilu sekarang ini, organisasi masyarakat atau ormas dilarang ikut kampanye sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Ormas hanya boleh melakukan dan mengawal kegiatan politik.